Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Saudara, hari-hari ini orang lagi sibuk-sibuknya ya, karena ada kegiatan negara untuk memilih pemimpin-pemimpin daerah, yaitu pemilu kada serentak seluruh Indonesia yang akan berlangsung votingnya pada tanggal 27 November 2024. Dan hari-hari ini telah juga melalui tahapan pendaftaran sudah selesai, kemudian tahapan verifikasi saat ini, dan mungkin juga rencana jadwalnya sebagaimana diumumkan oleh penyelenggara pemilu KPU dalam hal ini pada tanggal 22 September ini. Kira-kira 10-an hari lagi ke depan akan ditetapkan para calon-calon gubernur maupun bupati, wali kota, dan wakil wali kota seluruh Indonesia. Dan setelah itu ada kampanye, dan habis itu baru voting pada tanggal 27 November. Jadi berlangsung mungkin 2 bulan lebih lagi, 3 bulan lah ya ke depan. Tetapi tahapannya sudah berjalan. Sekarang kita sudah tahu calon-calonnya ini. Nah, saya ingin fokus pada kesempatan ini soal pilkada gubernur dan gubernur di Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara, salah satu provinsi di Indonesia yang paling utara. Dia berbatasan dengan Sulawesi Utara, kemudian berbatasan dengan Maluku, Papua, dan ya 3 provinsi inilah berbatasannya. Dan mungkin juga berbatasan dengan Sulawesi Tengah, jadi berbatasan dengan 4 provinsi satu sekaligus Maluku Utara. Saudara sekalian, selintas Maluku Utara itu jumlah penduduknya 1,3 juta hari-hari ini atau 1,2 juta kalau tidak salah, dan jiwa pilihnya sekitar 900-an ribu. Biasanya mungkin suara saya sekitar 700-an ribu, ya berkisar 700 dekati 800 ribu lah sekitar itu. Dan saudara sekalian, penduduknya adalah yang beragama Islam berdasarkan agama itu adalah 75% Muslim, kemudian 25% itu terdiri dari agama Kristen yang Kristen Katolik itu, kemudian ada tambahan dari Buddha, kemudian ada juga Konghucu, kemudian ada Hindu, dan mungkin juga ada Yahudi. Mungkin juga ya, itu totalnya 25%. Nah, saudara sekalian, potret tentang calon-calon gubernur Maluku Utara itu sudah terlihat hari ini, yang walaupun belum ditetapkan, tetapi sudah ada sesuai dengan dukungan partai-partai. Yang pertama adalah Muhammad Kasubah Basri Salama, didukung oleh PKS dan Hanura. Kemudian ada Sultan Tidore, dan wakilnya saya agak lupa nama wakilnya, dari PDIP juga, yaitu didukung oleh partai PDI Perjuangan. Kemudian ada partai non-SID seperti PKN juga dukung beliau, dan ada lagi partai Umat juga dukung beliau, dan mungkin yang lain juga. Kemudian ada Aliong Mus Sahril Tahir, didukung oleh partai besar yaitu Golkar, Gerindra, dan PBB. Mungkin juga ada partai lain juga. Dan yang terakhir adalah pasangan Beni Laos dan Sarbin Sehe. Beni Laos adalah seorang pengusaha, dan dia didukung oleh beberapa partai seperti Nasdem, PAN, PKB, ada juga PSI ya, ada juga partai kecil 1-2 yang berada di sana. Potretnya sudah terlihatan, saudara sekalian, potret jumlah jiwa pilih maupun potret dari jiwa pilih yang berdasarkan keyakinan agama juga terlihat, terkecuali berdasarkan etnis besar sana tidak terlihat, tidak kita sampaikan, belum punya data tentang itu. Tetapi kalau secara umum, maka sebetulnya etnis terbesar di Maluku Utara itu ada Togale-Galela yang merupakan etnis gubernur yang Haji Abdul Ghani Kasubah ditangkap kemarin, dan sekarang ini Muhammad Kasubah itu etnis jiwa pilih terbesar. Kemudian apalagi itu digabung dengan misalnya Ternate atau Tidore misalnya, atau misalnya Makian Kayuwa. Nah, masalahnya Makian Kayuwa sebagai etnis, salah satu etnis terbesar di Maluku Utara itu juga, jiwa pilih terbesar itu terpecah 3 karena dari 3 calon, baik Sultan Beni Laos maupun Aliong Mus ini mengambil wakilnya dari etnis Makian, sementara Muhammad Kasubah yang mengambil wakil dari etnis Tidore Ternate lah Basri Salama itu. Nah, oleh karena itu etnis Makian yang besarnya akan pasti terpecah dan akan juga mendapat limpahan dukungan juga ke Muhammad Kasubah, karena Muhammad Kasubah ini
Etnis Makian itu sebagian besar itu berada di Halmahera Selatan, dan Muhammad Kasubah pernah menjadi Bupati Halmahera Selatan 2 periode dan mendapat dukungan cukup signifikan dari etnis ini, ya, etnis Makian Kayuwa ini. Dan etnis Makian Kayuwa adalah etnis yang secara agama itu sangat relatif sangat kukuh memegang keyakinannya dan memberi dukungan terhadap mereka yang kira-kira memiliki wawasan keagamaan, memiliki tokoh agama dan sebagainya. Salah satunya termasuk Sultan Tidore. Sultan, sekalipun dia seorang sultan, tetapi dia memiliki keteguhan beragama, memegang teguh agama Islam sebagai keyakinannya, dan perilakunya menunjukkan ke arah itu. Demikian juga Muhammad Kasubah, seorang ustadz dan kiai besar yang kakaknya masuk penjara yang diduga katanya itu terkait dengan tangkap tangan KPK itu. Tapi itu debatable bagi kita, bagi saya, karena ada beberapa yang tidak jelas, yang pasti bahwa dia dihukum diperiksa oleh KPK hari-hari ini. Nah, kalau Aliong Mus adalah berasal dari sebuah etnis besar. Etnis ini adalah etnis Buton. Etnis Buton adalah etnis, kalau itu ini kan Sulawesi, maka etnis dengan jiwa pilih terbesar ketiga di Maluku Utara. Nah, ketiga di Maluku Utara, apalagi dia memiliki wakil dari orang Makian, Sahril Tahir dari Gerindra, yang anggota DPRD, pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara. Kemudian Sultan Tidore, Mudaffar Hussein Alting ini juga punya wakil dari orang Makian juga. Dan Sultan Tidore ini karena dia seorang sultan, dapat diduga basis-basis kesultanan, 4 kesultanan akan memberi dukungan lebih besar kepada yang bersangkutan, misalnya Kesultanan Bacan, Kesultanan Jailolo, apalagi Kesultanan Ternate, ya. Diduga bahwa akan mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat, apalagi Tidore misalnya, Halmahera Tengah, Halmahera Timur juga, ya. Dan karena Sultan Tidore ini adalah seorang sultan yang latar belakang di masa lalu sultan-sultan sebelumnya itu sangat toleran terhadap kelompok-kelompok agama yang lain. Bahkan Kesultanan Tidore punya kuasa sampai di Papua pada itu, Australia Utara, kalau kita lihat sejarahnya. Maka tidak diragukan lagi bahwa walaupun dia seorang muslim yang taat, tetapi dia tetap menghargai, hormati rakyat yang dipimpinnya yang berkeyakinan agama yang lain. Nah, Muhammad Kasubah di Halmahera Selatan ketika dua periode menjadi gubernur, menjadi bupati, dia juga punya rakyat memiliki keyakinan sekitar 20% yang beragama Kristen, terutama di etnis Tobelo dan Galela di Halmahera Selatan. Oleh karena itu, dan dia sendiri, keturunannya, mungkin saudara-saudara yang lain masih juga beragama Kristen. Karena beliau dalam sejarahnya, orang tua mereka seorang mu'alaf yang sebelumnya juga beragama yang sama. Demikian juga seperti saya, orang tua, nenek-nenek saya yang lain juga masih, saudara-saudara saya dari nenek yang lain, itu juga masih berkeyakinan agama yang lain, walaupun sudah sebagian besar sudah muslim di Bacan, di Bacan, ya, Halmahera Selatan. Nah, oleh karena itu Beni Laos dari sisi sosiologis, antropologis, jelas dia bukan asli dari suku-suku yang ada di Maluku Utara, tapi dia adalah seorang, mohon maaf, bukan berarti menyinggung saudara saya, tapi dia dari sisi pemetaan saja, dari orang Tionghoa dan keyakinannya beragama Kristen. Nah, ini adalah satu-satunya calon gubernur Maluku Utara yang beragama Kristen. Mereka sekitar 24% sekian, ditambah dengan Hindu dan lain sebagainya 25%. Oleh karena itu, orang pendukung-pendukungnya, Beni Laos, termasuk dia sendiri, mungkin begitu yakin dengan tampilnya 3 muslim, diharapkan suara itu terpecah, terbagi habis 75% itu, sehingga dia dengan mudah memenangkan pertarungan pilkada di Maluku Utara. Hitungannya kira-kira seperti itu, dan saya pernah dengar dari hitungan-hitungan kasar dari pendukung-pendukung dia seperti itu. Itu beberapa bulan yang lalu. Saudara sekalian, perlu saya sampaikan, Beni Laos sekitar tahun 2003 yang lalu, saya sudah berkawan dengan dia, sudah mengenalnya. Dan puluhan tahun kemudian, itu masih sama-sama berkawan, ya, nongkrong, bareng, apa. Tidak ada usaha bisnis bersama yang apa, dia bisnis saja, tapi saya enggak. Gitu loh. Ya, tidak ada ininya. Kemudian saya jadi anggota DPD, MPR, dia masih berkawan, ya, masih berkawan sebagai teman. Ya, walaupun dia memiliki ini yang lain sebagai teman, saya berkawan dengan dia. Kira-kira saya sudah jarang komunikasi dengan dia itu ketika setelah COVID.
Nah, dan ketika saya mendapatkan juga beberapa informasi yang menurut saya itu tidak tepat bagi Beni. Saya pikir Beni itu seorang yang sekolah, sarjana dan apa, ternyata tidak. Dan orang yang memberikan informasi bahwa Beni waktu dia calon Bupati Morotai mengurus ijazah, orang yang mengurus ijazah yang bermasalah. Juga saya baru tahu belakangan dari orang yang dekat dia, dan sehingga hari ini masih dekat dengan dia, itu cerita sama saya, dan bukan cuma kepada saya, kepada orang lain, bahwa dia yang urus ijazah paket C-nya itu di Sulawesi Utara di sebuah sekolah SMA Islam pula, yang itu saya heran. Ada juga temannya, yang teman dia dan teman saya juga, dia bercerita bahwa versinya berbeda. Dari orang ini ceritanya duluan dibanding yang kedua, bahwa ijazah paket C-nya Beni Laos diurus di Malang, salah satu SMA di swasta di Malang. Cuma itu yang secara umum saja cerita. Ini yang kemudian saya secara pribadi kok begini ya, mestinya kan orang yang saya kenal harusnya tidak perlu manipulatif, tanda petik ya, hanya untuk jabatan. Toh dia tanpa jabatan itu juga dia bisa, hidupnya sudah bagus, dia pengusaha yang bolehlah dia untuk ukuran Maluku Utara sudah bisa lah, dia punya karyawan dan sebagainya. Dia banyak proyek-proyek di masa Tai Barmain, di masa, mohon maaf, Amran Mustari jadi kepala dinas PU itu cukup besar. Di masa Tai Barmain itu banyak sekali proyek-proyek bersih dan lain sebagainya dia mengerjakan. Dan saya tahu masalah-masalah yang dalam proses itu. Nah, sampai sekarang masih ada desa-desa, saya tahu itu bermasalah, tapi sudahlah, itu kesalahan saya dulu ketika sama saya jadi anggota DPD, saya tidak bisa mengungkap, dan saya cuma kasih tahu kepada Amran, segera tangani ini, kan nanti kalau ini ketahui orang akan bermasalah. Dan saya tahu punya siapa ini. Nah, karena sebagai teman, saya cuma beritahu begitu supaya diperbaiki, jangan. Tapi walaupun itu sebetulnya bermasalah sampai sekarang, sampai ya sudah puluhan tahun yang lalu. Dan masih banyak lagi, dan saya kira tidak wajar saya ceritakan tentang kekurangan, dan secara privat kawan saya sendiri yang pernah berteman dengan saya berteman dengannya. Orang-orang yang berkawan dengan dia hari ini itu relatif banyak tidak tahu, dan mungkin juga hanya puja-puji untuk sesuatu yang mungkin mereka harapkan dari yang bersangkutan. Saya berkesimpulan bahwa orang ini tidak boleh menjadi pemimpin Maluku Utara. Kalau hanya sekadar bupati bolehlah. Tetapi untuk gubernur seharusnya tidak boleh. Sejarah bupati pun tidak boleh manipulatif. Kalau memang mau sekolah, kau mau jadi bupati, mau jadi gubernur, apalagi mau jadi presiden, anggota DPR RI, harus sekolah. Tidak boleh kita manipulatif. Itu salah satu unsurnya, dan saya bisa pertanggungjawabkan itu. Oleh karena itu saya tidak setuju. Apalagi saudara sekalian, saya agak marah ketika seorang pendeta secara terbuka ya pidato itu kesana-sana dan itu disiarkan oleh media, ada sama saya, dan nanti saya akan lampirkan nanti di dalam video ini. Ini apa video, sebelum kita lanjut kita sampaikan videonya. Ketua Sinode GMIH kampanye Beni Laos untuk Pilgub Maluku Utara 2024. Saya mengingatkan, calon gubernur kita akan ada banyak. Kita juga belum tahu nanti ada siapa yang lolos calon gubernur. Tapi jika Beni Laos lolos sebagai calon gubernur, orang di sini tidak boleh kemana-mana. Gemi ada di mana-mana, tapi tidak boleh kemana-mana. Kalau ada figur kita yang lolos dari itu. Ketua Sinode Gereja Masehi Injil Halmahera GMIH Maluku Utara, Pendeta Demianus Ais. Diduga, kampanye Beni Laos, jikalau ex-Bupati Pulau Morotai itu maju ke Pilgub Maluku Utara 2024. Diketahui, Pendeta Demianus Ais baru saja terpilih sebagai Ketua Sinode GMIH Maluku Utara. Ia terpilih dalam sidang Sinode XXLX pada 2022 lalu di Gedung Morotai Christian Center, Pulau Morotai. Kampanye politik itu terlihat dalam video pendek yang sudah beredar luas di media sosial. Video itu memperlihatkan Pendeta Demianus Ais yang sedang memberikan sambutan. Pada kegiatan pentahbisan pelembagaan, Jemaat Tiberias Loloro menjadi jemaat definitif di Desa Cio Dalam, Morotai Selatan Barat, pada Sabtu 4 Maret pekan kemarin. Dalam video yang viral itu, Pendeta Demianus Ais mengajak warga setempat agar memilih ex-Bupati Pulau Morotai, Beni Laos jikalau ia maju ke Pilgub Maluku Utara 2024. Saya ingatkan cagup kita ada banyak, kita juga belum tahu nanti siapa yang lolos sebagai cagup. Tapi, jika Beni Laos lolos sebagai cagup, torang, kita, di sini, warga Desa Cio Dalam, Red, tidak boleh kemana-mana, kalau ada figur kita yang lolos, katanya dalam video. Nah, saudara sekalian, jadi sudah ternyata dari yang di bawah 25% ini sudah bergerak.
Karena mereka tahu bahwa ada tokoh-tokoh Islam yang calon sampai 3 gubernur, maka Benny Laus calon satunya Kristen dari mereka. Maka pendeta itu di dalam video itu mengatakan, kita tidak boleh kemana-mana. Kita sudah saatnya memilih Benny Laus. Pilgubnya akan datang. Ini kesempatan kita. Kira-kira begitulah ini narasinya. Tapi nanti saya akan muat secara lengkap video tersebut sebagai lampiran dari video kita ini. Itu yang kemudian saya pikir, kenapa ya? Tapi itu hak mereka, itu tidak ada masalah. Karena memang itu ajaran mereka bahwa Kristen harus pilih Kristen, tidak ada masalah. Dan itu terjadi praktek di mana-mana. Di Sulawesi Utara begitu, karena itu Sulawesi Utara tidak pernah Muslim menjadi gubernur. Di Papua semuanya, pasti tidak orang calon gubernur Muslim tidak akan dipilih oleh orang-orang Kristen karena memang mayoritas sana. Di NTT juga seperti itu. Selama ini selalu Kristen gubernurnya karena memang mereka mayoritas. Nah, kita di Maluku Utara ini 75% itu Muslim. 75% Muslim. Ya. Di Maluku ada Islam, ada Kristen. Ya, sampai sekarang masih Islam kalau terpilih. Karena Maluku itu menurut data statistik itu 53% Muslim gitu ya. Nah, dan kesadaran ini yang harus ditanamkan juga. Nah, jadi para pendeta ini saya juga dapat informasi bahwa mereka sudah keliling. Jadi mereka keliling tertutup menyampaikan ke jamaah-jamaah ke seluruh pelosok Maluku Utara. Di antara mereka sudah koordinasi. Seluruh kekuatan Kristen harus memberi dukungan terhadap Benny Laus dalam bentuk suara. Dan itu sudah dikampanyekan, dipidatokan oleh tadi yang bocor itu, nanti kita lampirkan itu. Nah, karena itu, dan itu wajar saja. Karena memang ajaran Kristen mereka juga seperti itu. Nah, kita sekarang kembali kepada Islam. Di kita yang Muslim ini, itu jelas betul perintahnya. Bahwa kita yang Muslim ini, yang mengikatkan keyakinannya terhadap Islam, terhadap Allah sebagai Tuhannya, terhadap Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya, dan terhadap Al-Quran sebagai kitab sucinya, itu tidak boleh sama sekali memilih pemimpin dari kalangan, mohon maaf, disebutkan dalam surat Al-Maidah 51 Al-Maidah, surat Al-Maidah Al-Quran Karim, surat Al-Maidah 51 itu disebutkan, tidak boleh memilih pemimpin dari kalangan Nasrani maupun Yahudi. Barang siapa yang melakukan itu, maka Allah tidak mengakui mereka sebagai umatnya, sebagai hambanya. Demikian juga ada pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak ikut serta dalam urusan umatku, kepimpinan kan umat ya, maka mereka, aku berlepas diri dari mereka. Artinya dia tidak mengakui umat mereka. Dan kita tahu bahwa Rasulullah di dalam pengajian semua tahulah ini orang Islam. Rasulullah itu punya namanya syafaat, pertolongan. Dia bisa menolong hamba-hambanya, menolong siapapun dari kalangan orang-orang beriman yang percaya, terutama percaya kepadanya di dunia maupun di akhirat kelak, terutama di akhirat. Nah, di surat Ali Imran itu 28 itu jelas juga barang siapa melakukan, tidak boleh juga kita menjadikan wali, teman dekat, pemimpin, kawan akrab, penunjuk jalan, tidak boleh dari kalangan orang kafir. Nah, Nasrani itu di dalam agama Kristen, di dalam Islam itu disebut juga kafir. Karena mereka yang menyebut sebagai Yesus sebagai anak Tuhan dianggap telah kafir lah mereka yang mengatakan Isa bin Maryam sebagai anak Tuhan. Dalam surat Al-Quran, surat yang lain. Dan masih banyak lagi saudara sekalian. Nah, oleh karena itu kawan-kawan kalian, sekarang saatnya Maluku Utara yang mayoritas itu ya. Sekarang bagi saya dengan munculnya Pak Benny Laus ini tetap ngotot untuk menjadi calon gubernur. Tentu juga dirinya maupun didorong keluarganya, didorong juga oleh tim-timnya, orang-orang yang sekitarnya. Walaupun sendiri saya sejak awal saya mengatakan tidak. Saya mengatakan kepada beberapa teman tahun-tahun yang lalu yang mendorong dia. Saya bilang kasihan kawan itu. Janganlah didorong dia ke ke gubernur. Karena orang akan tidak pilih dia. Satu, karena mayoritas Muslim, mayoritas Maluku Utara di Muslim pemilihnya. Yang kedua, kita suruh kalau memang dia pengen, kalau dia tidak dimorotai lagi, sebagai teman, kalau dia tidak dimorotai lagi karena agak morotai pulau kecil, anggarannya kecil, kenapa dia tidak memilih calonnya di calon bupati di Halmahera Utara atau di sana mayoritas Kristen? Pasti dia terima kalau dianggap dia punya prestasi. Tapi tentang riwayat prestasi sebagaimana gembar-gembornya omong kosong juga. Saya tahulah. Yang kedua bilang bahwa bersih, anti korupsi dan apa-apa.
bohong juga, tipu itu oleh biasalah itu relawan-relawannya mengatakan seperti itu. Nah, kemudian juga perilakunya Pak Benny Laos, mohon saya kasih tahu sebagai kawan, teman-teman sekalian. Jangan sampai kawan Benny Laos ini dianggap sebagai sungguh nanti bermasalah ketika terjadi crash sosial untuk kesekian kalinya Maluku Utara. Karena itu sudah diingatkan oleh Departemen Agama juga bahwa salah satu daerah yang berpotensi menimbulkan krisis sosial, terjadi krisis sosial itu di Maluku Utara dengan pilkada, dengan pintu pilkada ini. Dan bagi saya punya keyakinan kalau tidak hati-hati, Benny Laos bisa dianggap sebagai sumbu pemantik dari kalau terjadi krisis itu. Nah, hati-hati. Oleh karena itu, sebagai kawan, saya tidak setuju kalau dia ke gubernur. Tetapi ini kan sudah terjadi. Nah, ayat-ayat tadi itu mengingatkan kepada kita, kepada muslim, baik yang sekarang ini mungkin entah mereka tahu atau tidak tahu. Atau mereka tahu tapi demi sesuatu mereka melakangi keyakinan mereka, kitab suci mereka, Allah mereka, Tuhan mereka, Nabi mereka gitu loh. Karena sesaat, nah ini kalau kalian belum tahu saya kasih tahu tadi itu. Ayatnya surat Al-Maidah, larangan tentang memilih orang Nasrani dan Yahudi sebagai pemimpin, dan bla bla seterusnya. Konsekuensinya kalau kalian melawan, sudah ada juga dalam ayat itu. Quran surat Al-Maidah ayat 51, Quran surat Al-Maidah ayat 28, Ali Imran ayat 28. Ya. Itu jelas kamu orang zalim. Zalim itu mereka yang gelap hatinya. Dikelompokkan pada mereka kalau melawan kepada perintah Allah dan Rasulnya, masih juga tetap kau memilih menjadi wali atau teman, pelindung dan lain sebagainya dari orang kafir. Kenapa saya katakan Benny ini orang kafir? Sebagaimana saya katakan tadi, karena Benny dia percaya Yesus sebagai anak Tuhan, Yesus sebagai Trinitas, Tuhan itu sendiri, dan bla 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 seterusnya soal keyakinannya. Karena itu mohon maaf, saya tidak bermaksud menjelekkan Kristen, tidak. Tetapi ini sesuai keyakinan dan kita saling memberitahu supaya kita bisa masing-masing di Kristen juga selamat, harus pilih Benny, di Islam juga harus pilih yang Islam. Gitu ya. Karena memang itulah ajaran kita. Nah, kita juga saya ingatkan kepada teman-teman yang muslim yang disebut tadi itu, kasih tahu. Inilah saatnya kita berdakwah. Tuhan menguji kita, hadirkan Benny. Apakah kalian ikut Tuhan atau ikut Allah, Muhammad dan Al-Quran, atau ikut Benny Laos? Itu aja pilihannya. Jadi inilah saatnya kita berdakwah. Kita berdakwah mengajak bagi kita menolak Benny Laos, pemimpin Benny Laos. Ya kebetulan agamanya berbeda dengan kita. Dan itu sebagaimana dibimbing dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu saatnya kita memilih. Ujian bagi kita. Apalagi seperti Syekh Abu Bakar Al-Atas juga jelas, keras. Anda tahu Syekh Abu Bakar Al-Atas, teman-teman Ternate tentu banyak tahu. Seorang ulama besar dan memiliki makam ilmu yang tinggi, bahkan bisa dikatakan memiliki, karena pengetahuan dan kealimannya, waraknya, akhlaknya, dia bisa memiliki kemuliaan, makam kemuliaan tertentu, yang oleh karena sejak awal dia menolak ini. Beliau sekarang ini menjadi penasihat agama atau ketua agama di Kesultanan Ternate, kalau tidak salah. Kalau mereka itu sudah bicara begitu, apalagi yang kalian. Jadi, kalau ada mengatakan ini kan politik, nah justru disitulah di dalam kehidupan agama Islam, antara dunia dan akhirat tidak bisa terpisahkan. Dunia adalah terjadinya perbuatan, akhirat adalah buahnya. Di politik itu juga tidak bisa kita pisahkan. Itulah kesalahan teori politik Barat yang memisahkan antara dunia dan akhirat, memisahkan gereja dengan dunia, menyebabkan terjadilah sekularisme atau profan, dunia akhirat. Di Islam tidak, dunia dan akhirat adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Oleh karena itu, jika Anda tidak mengikuti perintah Allah dan Nabi-Nya dalam kitab suci maupun dalam hadisnya tentang bimbingan berkaitan masalah kepemimpinan ini, maka Anda akan merugi untuk selamanya. Percayalah, sudah banyak peristiwa dalam hidup kita terkait dengan keyakinan-keyakinan yang kita anut ini sudah terjadi, kawan-kawan sekalian. Karena itu jangan hanya karena uang 1-2 rupiah.
karena janji-janji yang belum tentu terwujud. Karena di sana banyak uang, karena di sana ada speedboat yang mewah dan macam-macam. Kemudian Anda gadaikan. Anda belum belakangi Al-Quranul Karim, Anda belakangi Allah Tuhanmu yang menghidupi kamu, hidup kamu itu. Sebentar kamu akan mati juga. Semua kita akan mati. Dan bekal menuju menghadap Tuhan itu tentunya adalah bimbingan yang ada pada kitab-kitab suci yang kita yakini itu. Bukan pada mewahnya speedboat, bukan pada mewahnya kampanye-kampanye, apalagi pada seseorang yang kita juga tahu. Makanya saya mohon maaf sekali nih, secara moral tidak terima orang tidak sekolah, hanya lulusan paket C pula jadi gubernur gimana? Walaupun dia terampil berdagang. Benny Laos adalah orang yang terampil berdagang. Saudara sekalian, mungkin sekadar bukan saya mau jelekan, tidak. Saya cuma mengatakan bahwa karakter Benny Laos salah satunya adalah seperti Ahok. Mulutnya hanya orang sabar aja berada di sekitarnya. Tapi saya tidak ingin cerita lebih lanjut. Tapi kalau ada yang menantang tentang ini, saya akan buka. Karena saya lama puluhan tahun bersama. Bagaimana kehidupan. Tapi tidak usahlah kita cari. Kita menjarankan umat Islam, pilihlah calon-calon gubernur yang muslim. Yang tersedia itu ada Muhammad Kasuba dan pasangannya, ada Sultan Tidore, Hussein Alting dan pasangannya, Haji ini. Kemudian ada Haji siapa lagi, Aliong Mus dan pasangannya. Itu aja. Saudara-saudara kita yang Kristen, pilih aja yang Benny Laos itu. Tidak ada yang berprestasi kok. Benny Laos tidak orang cerita, tidak ada prestasinya. Cerita tentang prestasi kalau kita mau sebut, saya mau minta maaf kepada yang lain, bukan saya mau promosikan. Tetapi kalau karena ini terjadi di negeri saya di Halmahera, Kabupaten Halmahera Selatan, Muhammad Kasuba adalah orang pertama bupati yang menggratiskan tentang kesehatan gratis, pendidikan gratis di Halmahera Selatan, termasuk juga memberi bantuan-bantuan sosial kepada orang-orang susah, terutama mereka-mereka yang telah meninggal, ditinggal keluarga untuk selamanya. Itu memberi bantuan sosial pertama sekali, dan menurut saya bupati di dalam periode pilkada langsung, rejim pilkada langsung pertama itu, Muhammad Kasuba itu yang melakukan, bukan Benny Laos. Tipu itu kalau ada yang mengatakan Benny Laos hebat, sudah lakukan itu duluan itu. Saya tahu itu. Jadi mohon maaf, kebetulan Pak Sultan juga kan belum pernah jadi kepala daerah ya. Aliong kan belakangan gitu ya. Masing-masing punya ini ya. Tetapi menurut saya satukan demi iman kepada Allah dan Rasulnya, wahai umat Islam, pegang Al-Quran itu apa yang disampaikan Al-Quran sebelum pada hari yang menentukan itu datang menjemput kita dan kalian untuk selamanya. Dan pada saat itu penyesalan tidak akan telah jadi sia-sia. Dan situasi itu tidak akan kembali lagi untuk misalnya memohon maaf atau segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.